دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبوس أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dilanjutkan Maidatul Hasanah yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Atas, Gresik, Jawa Timur. Waktu dan tempat kami haturkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Romo Kiai Haji Ahmad Halwani. Semoga Allah Ta'ala menjaga umur beliau dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Juga sahibul hajah, guru kita Kiai Haji Shodiq. Semoga Allah Ta'ala menjaga umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang menjadi hajat beliau pada malam hari ini diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga hadirin hadirat, para kiai, para asatid yang mungkin saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu. Hadirin hadirat sekalian, Masya Allah, saya ini baru pertama kali masuk daerah ini. Ini acara ngalahkan acara yang ada di Jawa. Kalau di Jawa jam segini nek ono sing ceramah wis tinggal mulai. Tapi Masya Allah, saya salut. Saya lihat dari tadi, saya perhatikan satu orang pun tidak ada yang bersuara. Saya tidak tahu tidur apa melek. Gak bersuara lagi, tidur apa masih melek? Ya, tapi insya Allah masih melek kabeh ini, ya. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar dan yang agung yang wajib kita syukuri adalah kita dikenalkan dengan orang-orang soleh. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam dan iman, itu kita dikenalkan dengan orang soleh. Kenapa? Disebutkan zikrus sholihin tanzilur rahmah. Nyebutkan nama orang soleh saja itu nurunkan rahmat, Pak. Apalagi sampai cinta. Tidak ada dalam cerita
bolak-balik. Ada orang cinta sama kanjeng Nabi tapi tidak cinta sama orang soleh. Bujuk. Orang yang ingin cinta sama kanjeng Nabi harus melewati cinta dengan orang-orang soleh. Dengan cintanya kita dengan orang-orang soleh, ya, maka akan tersambung cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada orang soleh gak akan tersambung dan tidak akan terjadi nek gak cinta karo gurune dewi. Gurunya dilupakan, jangan harap Anda bisa diterima dengan orang-orang soleh. Nggak diterima karo wong soleh, ojo harap diterima sama kanjeng Nabi, karena itu sudah pintu kunci akses. Ada satu cerita sebelum COVID niku, guru saya Sayyid Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau ada rutinan datang, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Beliau ada rutinan datang ke Indonesia, saat itu belum COVID. Alhamdulillah saat itu saya dikasih kesempatan untuk bisa mengikuti beberapa acara beliau di Jakarta. Berpagi saya hadir, jenenge murid karo guru nggih. Sak pinter ya apa ae murid nek wis nang ngarepe guru ya dadi murid. Nek ana murid nang ngarepe guru dadi guru, wah gagal iki. Kan? Gagal. Beliau menceritakan satu cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya pada malam hari ini, mengenai bagaimana ikatan seorang murid terhadap gurunya dan apa yang akan ia dapatkan. Beliau menceritakan ada satu orang murid belajar sama satu guru, cuman gurune ini mau duduk kelas wali, guru biasa. Tapi uniknya si murid ini punya keyakinan besar terhadap gurunya, hormat yang tinggi terhadap gurunya, ta'ziman yang begitu besar terhadap gurunya. Jadi ini apa kata guru lah, sampai kata beliau, Allah Ta'ala jadikan si murid ini masuk dalam kalangan orang-orang solehin alias jadi wali. Padahal ya syaratnya jadi wali niku harus berguru sama wali, ya. Tapi Allah Ta'ala kirim satu orang soleh untuk menjadikan murid iki mau jadi wali tanpa sepengetahuan gurunya dan sepengetahuan muridnya. Si murid jadi wali, dia merasa ini berkah daripada gurunya. Niki barokah ta'liman, hormat sama guru. Yang belum bisa hormat terhadap guru, belum bisa hormat terhadap orang soleh. Yang belum bisa hormat terhadap orang soleh, belum bisa hormat dan ta'ziman terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Yang tidak bisa hormat dan ta'ziman kepada kanjeng Nabi Muhammad, dia belum bisa ta'ziman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kuruntutannya, Pak. Alhamdulillah malam hari ini guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang-orang soleh dikumpulkan di tempat ini. Kita sama-sama ya bersolawat, mendengarkan nasihat, mendengarkan wejangan, ya, yang mana tiada lain harapan kita dari semua nasihat yang kita dengarkan masuk ke dalam hati kita dan kita bisa ngamalkan. Lepas
selesai majelis ini tambah apik karena tujuannya majelis ini duduk gede-gedean, duduk gede-gedean, duduk agak-agakan si teko, bukan banyak-banyakan yang hadir, bukan mewah-mewahan, bukan besar-besaran, tapi tujuan majelis taklim adalah membuka hati kita, membersihkan hati kita. Orang itu tergantung hati ini, Pak. Ya, Ibu ya. Manusia itu tidak dilihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Ta'ala itu nggak mandang wajah kita, status kita, ekonomi kita. Kalau yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ekonomi, Uwais Al-Qarani tidak akan jadi orang wali. Ya, Allah Ta'ala nggak mandang status kita seperti apa, tapi Allah Ta'ala hanya melihat dari sosok manusia, adalah yang dilihat adalah hatinya, bagaimana hatinya. Nah, duduknya kita di majelis taklim, bergurunya kita terhadap guru, menganutnya kita kepada salah satu thariqah, semua itu tujuan akhirnya adalah sofaul qalbi, hati sing bersih. Bayangkan tadi kita dengarkan ceritanya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa arda. Semua kita dapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Masa kecilnya saja sudah dididik untuk tidak bohong. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Mundu shighar, aku semenjak kecil, mulai kecil, maka diktu gats wala halaftu gats." Dari kecil saya nggak pernah bohong dan saya nggak pernah sumpah. Loh, kenapa yang dimunculkan dari sejarah, dari manaqib, ya? Hikmah-hikmah yang seperti ini karena itu semua berkaitan dengan hati. Makanya hatinya walaupun bersih, ya, ketika hatinya dia menjadi bersih, ya, maka semuanya akan indah. Sembahyang kroso nikmati, zikir terasa nikmatnya, ngaji Al-Quran terasa nikmatnya. Makanya sering kita ini bertanya-tanya, kenapa kalau kita zikir itu sulit untuk khusyuk, sulit untuk merasakan kenikmatan, sedangkan guru-guru kita, orang-orang solehin radhiyallahu taala anhum wa arda, bagaimana mereka ketika berzikir, ada di antara ulama yang bahkan baru mengucapkan la ilaha illallah itu bergetar. Bahkan ada salah satu ulama, ya, ketika sholat, Pak, ketika sholat baru takbir Allahu Akbar, itu tembok di hadapannya spontan retak. Begitu kuatnya zikir dari dalam hati mereka, karena zikir yang keluar dari hati yang bersih menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya, baru takbir Allahu Akbar retak, depan itu retak. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu niku, ya, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, disenandungkan sholawat, nangis. Kenapa? Itu semua dilandasi dengan hati yang bersih. Sedangkan tujuan kita duduk di majelis taklim belajar, ya, menganut suatu thariqah, berguru dan segala macam, tiada lain kita itu ingin menata hati kita. Duduk notorip, nek notorip kate guru wis iso notorip dhewe-dhewe. Tapi menata hati ini butuh.
Bagaimana cara membersihkan hati? Para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan salah satu hal yang paling cepat membersihkan hati, cinta kita terhadap orang-orang soleh. Cinta kita kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Dan orang yang cinta nggak akan rugi di dunia maupun di akhirat. Sering kita dengarkan cerita dari guru-guru kita, para kiai, para ulama. Ada orang lewat majelisnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani saja dapat syafaat, siksa kubur yang ia alami di dalam kuburan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah lewat, atau sebagian riwayat mengatakan melihat bekas pijakan kaki Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bayangkan saja kalau sosok seorang ulama besar ada di dalam hati kita. Nikmat ya? Nikmat. Barokah urip sampean. Berkah niku Pak kalau sudah turun ka nang wong tuwa anak putune barokah. Anak cucunya akan menjadi keberkahan. Dan yang paling cepat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, paling cepat membersihkan hati kita, tiada lain adalah cinta kepada orang-orang soleh. Allahumma rzuqna mahabbatas sholihin. Ya Allah, semoga kita ini dikasih rasa cinta terhadap orang-orang soleh. Cinta terhadap orang soleh, rindu terhadap mereka adalah ikatan hati. Dan itu akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Ya. Saya mau cerita sedikit, mungkin Ustadz Sodik, orang-orang pernah baca ndak itu Rotib Haddad. Ya, mungkin ada sebagian yang pernah baca Rotibul Haddad ya, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Rotibul Haddad itu ya, yang kalimatnya ada ya Allah biha Allahumma inna nas'a, ya Allah ada di akhirnya, ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Itu kejadian baru aja di kota Gresik. Saya bercerita di daerah sini. Kalau saya bercerita di Gresik, saya banyak skip. Kejadian di kota Gresik setahun yang lalu, ada satu orang wafat. Orang ini dia dikasih nama oleh Al-Habib Abu Bakar Gresik. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik. Kalau yang sering ziarah ke makam Malik Ibrahim, biasanya ada yang lanjut ke Masjid Jami. Masjid Jami Gresik, makamnya ada di Masjid Jami. Orang ini dikasih nama sama Al-Habib Abu Bakar, yang ngasih nama. Orangnya Masya Allah cinta terhadap Habib Bakar, cinta terhadap orang-orang soleh. Bahkan sama majelis rutinan saya itu seneng dia, suka membantu kaya raya. Tapi kemungkinan, mohon maaf, anak-anaknya tidak mengikuti jejak orang tuanya, alias beda aliran. Beda sampai wafat. Dia punya satu ponakan rutin membaca Rotib Haddad. Ini saya kasih ceritakan agar kita bisa ngambil contohnya ya. Rutin baca Rotib Haddad. Saya sama si ponakan ini teman lama. Saya turun dari Hadramut tahun 2004-2005. Saya lulus dari Hadramut masuk Gresik. Lama saya nggak ketemu. Kira-kira setelah wafat pamannya itu 1 tahun, saya ketemu di majelis sama dia, sama ponakannya ini. Saya tanya, kamu ini kemana saja? Kok dikinan dia? Kok saya nggak pernah kelihatan? Oh iya Beb, saya ini pindah di daerah Giri.
saya sudah jarang ke kampung Arab. Malik Ibrahim itu kan kampung Arab. Kalau yang pernah masuk ke Gresik, Sunan Malik Ibrahim itu namanya daerah kampung Arab karena banyak para habaib yang tinggal di situ. Akhirnya dia cerita, Habib saya mau cerita, saya itu diimpeni paman saya kemarin yang wafat. Oh, mimpi apa ini? Saya agak takut mimpinya. Hatil jisol. Coba ceritakan sama saya. Berdua. Dia bilang, saya didatangi paman saya yang kemarin wafat. Itu setelah 40 hari. Dia bilang sama saya, Fulan, saya nggak sebutkan namanya ini. Fulan, ponakannya yang diajak ngomong. Aku kono sing dungan. Karena anaknya memang tidak hobi mendoakan orang tua. Alias mungkin anaknya tidak seberapa senang dengan kirim Fatihah terhadap orang tuanya. Aku ini kono sing dungan. Saya ini barusan ditemuin sama Imam Haddad. Saya ini barusan ditemuin. Jadi si mati ini saya ketemu karo Imam Haddad. Imam Haddad bilang, kalau kamu tidak ada yang mendoakan, kamu minta doakan ponakanmu. Karena ponakanmu sing jenenge iki gak tau ninggal nombo coroti Haddad. Kon bener baca roti Haddad? Kamu bener baca roti Haddad? Iya. Saya itu paman tidak pernah ninggalkan baca roti Haddad, sama seperti saya minum kopi. Jadi wajib kopi sama rotipan itu wajib. Yus nek ngono dongakno aku. Kan di rotipan itu kan ada Fatihah ila ruhi. Kayak seperti di manaqib kan ada Fatihah ila ruhi, Fatihah ila ruhi. Itu dicantumkan. Lebokno jenengku di ngono. Maksudnya itu. Setelah mimpi tadi itu saya bangun bingung gemeter kabeh. Yang saya bikin saya khawatir dan saya takut niku, Bib. Saya itu kalau baca roti, ketika nyampe kalimat la ilaha illallah, iku kadang karo dolenan cekelan HP. Alias sekedar bocor, kurang adab bacanya. Semenjak mimpi itu, saya kalau baca roti teman. Apa ringkasan dari cerita ini? Iki duduk masalah bocoane roti Haddad atau manaqib bukan. Semua bacaan yang di situ tersambung kepada orang soleh, sampai dikenal karo wong soleh karena Anda baca itu. Anda baca manaqibnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Anda dikenal sama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anda baca sholawat, Anda dikenal sama Rasulullah. Apapun yang Anda baca dan bacaan tersebut tersambung dengan orang soleh, Anda akan dikenal sama dia. Bayangkan saja, kata si ponakannya tadi bilang, gak nyongko nek sanjeneng dikenal. Wedi aku malah. Bayangkan saja nggih Pak ya Ibu ya, panjenengan semua yang hadir ini jenenge dikenal karo Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mulai nang omah turu mimpi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nikmat boten? Nikmat. Makanya sing sregep nek dijak manakiban, dijak zikir. Karena hakikatnya itu kita menyambungkan diri, memperkenalkan diri dengan mereka. Nggih boten? Kita itu memperkenalkan diri. Kayak Anda datang kepada saya nggak kenal sama sampean. Sampean bilang, Habib, saya Fulan dari daerah sini. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian disambung lagi, besoknya datang lagi, Habib. Oh, masya Allah, kemarin yang datang ya. Ya. Besoknya lagi datang lagi, oh Habib, masya Allah. Lama kelamaan akrab kenal. Lah kalau baru datang sekali baca, kepingin dikenal lagi, oh kenal caranya. Ya besok datang lagi baca lagi. Ya besok lagi datang baca lagi. Kalau istiqomah, berarti
berarti orang ini masuk dalam wilayahnya wali tersebut dan masuk dalam jaminan wali tersebut. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, bersyukur tidak kita kalau kita dikenal nama kita dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani? Bersyukur betul. Alhamdulillah. Suaranya wis mulai hilang iki. Ya. Alhamdulillah wis mulai hilang separuh bisa. Masih dilanjut apa? Temen dah. Karena jujur saja, ya. Ini kalau di Jawa wis Melayu kabeh wong ini. Kalau di Jawa sudah lari semua. Tapi kalau di sini mau lari katanya Melayu lagi sampai. Kalau di sini mau lari kemana ya? Sana sabit, sini sabit, sini sabit. Alhamdulillah, dimanapun kita berada, insya Allah rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu cerita seorang ulama Al-Imam Junaid yang kemarin yang tadi juga disebutkan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Alwani, ya, yang ada di Baghdad. Al-Imam Junaid Sayyidut Imam Taifah atau Sayyidut Taifah, ulama besar. Yeah. Beliau pernah lewat di satu daerah desa kecil, mampir sembahyang nang gubuk, mampir sembahyang nang salah satu gubuk, diminta sama pemilik gubuk tersebut, yeah, Imam mampir sembahyang 2 rakaat, monggo sampai lanjut perjalanan sampai. Kemudian tidak lama kemudian datang, setelah bertahun-tahun 10 tahun, datang orang soleh lewat ke tempat tersebut. Apa hasilnya, Bu? Orang tadi itu dibuka hijabnya oleh Allah Ta'ala, kelihatan mancar cahaya dari tempat tersebut sampai ke atas langit. Bingung, sing duwe gubuk sapa iki? Sing duwe gubuk iki sapa? Oh, Bapak Fulan, orangnya udah sepuh, udah tua. Karena saat itu dia ketika bertemu dengan Imam Junaid itu masih muda. Kalau ditanya, Bapak ini punya amalan apa? Loh, saya nggak punya amalan, saya ini petani. Ya, kalau di sini pekerja kebun sawit, saya nggak punya amal apa-apa. Hidup saya di kebun, pulang ke gubuk, tidur, makan, besok balik lagi kerja. Sebentar, saya ini kelihatan nur cahaya dari rumah sini sampai ke langit. Siapa yang pernah masuk rumah sini? Oh iya, dulu pernah Imam Junaid masuk rumah sini. Masuk rumah sini. Sholat 2 rakaat. Bayangkan, sholat 2 rakaat. Cahaya keberkahannya tidak akan hilang sampai yaumul qiyamah. Sama. Tempat yang sekarang kita duduki nih gini, ya. Kita bikin manakib, kita bikin zikiran, kita bikin sholawat. Nur cahayanya tidak akan hilang sampai yaumul qiyamah. Bahkan rumah yang dipakai zikir, rumah yang dipakai sholawatan, rumah yang dipakai manakiban, rotiban, istighosaan, apapun itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian di Jakarta, saya dapat cerita dari salah satu guru saya, anak daripada guru saya di Jakarta. Jakarta ini kan naik kobongan kan berjamaah. Iya, Jakarta ini kan kalau kobongan rumah berjamaah, tidak pernah izin. Yeah. Sekali terbakar 10 rumah. Tapi uniknya ada satu rumah sing dipencoloti karo api. Yang namanya rumah dempet, Pak. Ya, kalau sudah kayu nempel dengan kayu, kebakar habis semuanya. Bakar semuanya. Tapi ada satu rumah yang tidak dimakan oleh api, ijranaik. Kebetulan si pemilik rumah sedang duduk di majelis taklim. Sedang duduk di majelis taklim. Ditelepon di WA karo tonggoy. Kejadian masih baru mungkin gak sampai setahun mungkin.
ditelepon sama tangganya, mas, umay sampean kopong lo, kanan kiri ini wis kopi, sampean mulia sebentar. Ngoncok dia. Ternyata setelah dipadamkan apinya, rumahnya utuh tidak apa-apa. Ditanya, sampean punya amal apa? Oh ya, rumah saya dulu pernah saya pakai majelis taklim. Dan sempat vakum berapa tahun, sekarang saya mau adakan lagi. Bayangkan. Rumah yang dipakai zikir, rumah yang dipakai baca manakib, rumah yang di semuanya barokah. Nah kalau itu rumah, benda, tanah, benda, nah bagaimana badan kita yang kita pakai untuk berzikir dan takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barokah. Barakahnya tidak akan sampai kepada kita saja, bahkan sampai ke anak cucu turunan kita. Ya. Nah, makanya wajib kita bersyukur ya. Wajib kita bersyukur. Alhamdulillah, dan insya Allah kedepannya ya lebih semangat lagi hadir istiqomah dalam duduk di thariqah, belajar sama guru niki. Duduk bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, karena yang kita obati niki mawati, yang kita tempelkan ke dalam hati kita itu mahabbatus sholihin, butuh waktu Pak. Kalau cinta sama pemain sepak bola harus dulu 5 menit sampai iso seneng. Artis ya baru delok ini seneng aku bisa. Tapi cinta sama orang soleh, kenapa? Musuh dari setan. Setan itu iblis niku Pak, ahli ibadah, paling akeh ibadahnya, tapi hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Adam. Makanya ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena di dalam punggungnya Nabi Adam ada nur cahaya Nabi Muhammad. Dia tidak mau ta'ziman kepada Rasulullah, tidak mau mahabbatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibadah ribuan tahun tidak ada artinya. Makanya bagaimanapun setan akan berusaha, ya apa carane manusia tadi itu tidak akan cinta kepada orang soleh. Kata guru kita Sayyidil Habib Umar, orang itu dibangkitkan terhadap orang yang ia cintai. Tidak dilihat dia dilahirkan di mana, dan tidak dilihat dia dimakamkan di mana. Kata beliau, walaupun dia dimakamkan di dalam Ka'bah, tapi kalau dia tidak cinta sama Nabi Muhammad, nanti di mahsyar melek moto gak ketok karo kanjeng Nabi. Dia akan melihat orang yang ia cintai. Semua yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dicintai ya terhadap orang-orang yang orang itu akan dikumpulkan terhadap orang-orang yang ia cintai. Allahumma rizukna muhabbatas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami rasa cinta terhadap orang-orang soleh. Berikanlah kami rasa cinta terhadap guru-guru kami ya. Berikanlah kami rasa cinta terhadap Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Berikanlah kami rasa cinta terhadap kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikanlah kami rasa cinta kepada dzurriyyah, keturunan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan kepada orang yang engkau cintai ya. Engkau bukan dikumpulkan tergantung amal sak birokah, tapi tergantung apa yang Anda cintai. Zikir, berguru, belajar, duduk di majelis taklim, tujuan akhirnya adalah agar kita benar-benar mencintai mereka orang-orang soleh. Dengan itu hati kita menjadi bersih. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah
Saya nggak akan panjang lebar. Saya tidak akan panjang lebar. Jadi guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Halwani sudah memberikan cerita yang begitu panjang, masya Allah, manaqib tentang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan manaqibnya saja, kiai-kiai Jawa disebut kabeh sak sejarah-sejarah kabeh. Ya, sak lagu syair rokokipun beliau masya Allah hafal. Ya. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar beliau diberikan sehat walafiat, dhahiran wa batinan, panjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ke depannya lebih istiqomah lagi. Ya. Orang hidup itu orang urip nang dunya ya gak ditelok sugih apa miskin. Yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Semoga hati kita bersih. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang bersih. Amal Anda, status Anda tidak menjadi jaminan bagaimana nanti Anda di akhirat. Ya, tapi yang menjadi jaminan Anda di akhirat adalah bagaimana hati Anda. Ya. Apapun yang panjenengan lakukan di dunia ini, sekecil apapun kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pasang hati dengan rasa cinta terhadap orang-orang soleh. Ya, semoga barokah majelis niki mau, barokah daripada guru-guru kita. Nggak bangun dari majelis ini kecuali hati kita sudah dibuka oleh Allah Ta'ala dan siap menerima rasa cinta yang dahsyat terhadap orang-orang soleh, kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada cinta kepada Rasulullah. Ya Pak, wong urip nang donya gak duwe rasa cinta karo Kanjeng Nabi kono artine. Ya. Berapa banyak nanti di yaumil qiyamah mereka tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Antum semua yang hadir di sini dikasih kesempatan bisa berucap nama Nabi Muhammad. Tapi di luar sana banyak orang yang mau mengucap nama Nabi Muhammad nggak bisa. Tidak ada nikmat yang paling agung melebihi daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad ono prosesnya yang tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana cintanya para sahabat terhadap Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengah wengi nangis. Setika ditinggal oleh Rasulullah, nangis Pak di malam. Sing disebut cuman ya Rasulullah, ya Rasulullah, nangis di malam. Bilal, ya, pernah terjadi sekali Bilal itu setelah wafatnya Rasulullah gak gelem urip nang kota Madinah. Napa sebabnya? Banyak kenangan kepada Nabi Muhammad. Sama Rasulullah itu banyak kenangan. Saya duduk di sini sama Rasulullah, saya jalan di sini sama Rasulullah. Banyak kenangan. Berangkat dia ke Syria, ke Syam, mimpi Rasulullah. Bilal, mahadal jafa. Napa iki kok kono silaturahim kono? Bangun pagi harinya berangkat langsung menuju kota Madinah. Yang dituju pertama kali adalah makamnya Rasulullah. Tertunduk nangis rindu terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bilal, adzan Bilal. Kata Bilal, Abu Khalifah Amirul Mukminin, saya nggak akan mau azan lagi semenjak Rasulullah wafat. Datang Sayyidina Umar, Bilal azan, kami rindu dengan suara kamu mengenangkan kami kepada Rasulullah. Kata Bilal, saya tidak akan azan setelah wafatnya Rasulullah. Datang cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sangat muda saat itu, datang kepada Bilal. Bilal,
Alas asma'tana adan. Coba kamu dengarkan kami ini adan. Mengingatkan aku terhadap kakekku. Ketika melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu, Bilal langsung merangkul erat mereka sambil menangis karena teringat kenangan yang manis terhadap Rasulullah SAW. Kata Bilal, wahai Hasan dan Husain, kalau aku nggak melaksanakan perintahmu, aku takut tidak diakui dan tidak dilihat oleh kakekmu Rasulullah SAW. Naik ke atas mimbar, menara tempat jihad. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Madinah bingung. Apa yang dikatakan orang Madinah? Hayyun Rasulullah, hidup ini Rasulullah. Karena mereka dengar ini suaranya Bilal. Dan setelah wafatnya Rasulullah, Bilal nggak pernah adzan. Mereka punya pikiran, hayyun Rasulullah, hidup Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ada di kebun. Masuk semuanya ke dalam kota Madinah, datangi masjid sambil mendengarkan adzan, sambil semuanya menangis. Asyhadu an la ilaha illallah. Nangis seluruh penduduk kota Madinah, nggak yang kecil, nggak yang tua. Asyhadu an la ilaha illallah sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai kalimat asyhadu anna Muhammad, kalimat Muhammad terhenti. Bilal tidak bisa melanjutkan, bercucuran air mata, dan seluruh penduduk kota Madinah menangis. Kata para sahabat, saat itu seakan-akan Rasulullah baru wafat. Bagaimana cintanya mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rindunya mereka terhadap Rasulullah SAW. Ini ada cerita ibu-ibu di zaman Rasulullah. Suaminya wafat, anaknya wafat perang. Tapi yang dia cari siapa? Bagaimana keadaan Rasulullah? Setelah melihat wajah Nabi Muhammad, apa yang dikatakan orang perempuan tersebut? Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah, tapi kalau sudah melihat wajah kamu, bukanlah musibah ya Rasulullah. Apapun saya kehilangan suami, saya kehilangan anak, yang penting kau selamat, bagi saya itu sudah kenikmatan yang besar. Begitu loh cintanya terhadap Rasulullah SAW. Ya, semoga kita bisa merasakan cinta tersebut. Ya, semoga kita bisa merasakan cinta tersebut. Ya, kalau kita gak cinta sama Nabi Muhammad, gak tahu mimpi Rasulullah, ditakutkan nanti yaumil kiamat kita gak mandang wajahnya Rasulullah. Ya, semua kita merasakan cinta tersebut, diperkuat rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pelepah kurma saja itu nangis ditinggal Rasulullah, masa kita? Ya, tadi bacakan sholawat nangis Rasulullah. Bayangkan saja ketika tadi mahallul qiyam, Rasulullah ternyata hadir di hadapan kita. Allah, bayang noais Rasulullah hadir gini, ngarepe sampean ki Rasulullah. Apakah malu kita menundukkan wajah kita di hadapan Rasulullah? Wani sampean ngangkat wajah ini nang ngarepe, malu kita. Apa yang kita perbuat? Kita tinggalkan sunnah ajaran Nabi Muhammad demi hawa nafsu kita. Kemudian di hadapan Rasulullah dengan pede kita memandang wajah Nabi Muhammad. Malu. Kita melanggar aturan kiai saja kita nggak akan berani menghadapinya. Apalagi kita melanggar aturan Rasulullah, kemudian kita berharap syafaat dan kepingin ketemu garungannya. Sedangkan kita yakin dibacakan sholat, tidak dibacakan dan disebut nama Nabi Muhammad kecuali Rasulullah hadir. Bayangkan saja ketika mahallul qiyam ya Nabi salam alaika Rasulullah hadir di hadapan kita dan melihat semuanya yang hadir pada saat malam hari ini. Ojo sampai Rasulullah berdiri pergi dari tempat ini wajahnya kurang enak. Semoga ketika melihat kita Rasulullah senyum, senang
senang karena kita sudah di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita dapat barokahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Insya Allah kita dapat barokahnya Rasulullah. Amin. Dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hati kita, dipenuhi dengan rasa cinta kepada orang-orang salihin, rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, barokah daripada majelis yang Engkau ridhai ini ya Rabb, jangan Kau haramkan mata kami untuk bisa melihat wajah Nabi-Mu, wajah kekasih-Mu Rasulullah SAW. Ketika nanti kita di alam barzah ya Rabb, biarkan kami bersama Rasulullah SAW. Ketika nanti di yaumil qiyamah, berikanlah kami kesempatan bersanding di sandingnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ala ma nawasikhina al-habib Umar ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Saya minta maaf kalau kepanjangan atau mungkin kalau ada kalimat yang kurang baik, yang kurang enak. Ya, manusia al-insan mahallun nisyan wal khata'. Manusia tempatnya salah dan lupa. Itu permintaan maaf saya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Shadiq. Semoga apa yang menjadi hajat beliau kubul, ya, perjuangan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih beliau kepada beliau sebanyak-banyaknya. Saya dikasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan antum semua, menjalin tali silaturahim. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzulihi min as-sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzulihi min as-sama. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma barik lana fi awladina wahfadhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi awladina. Ya Allah, berkailah kami dan keturunan kami. Jagalah keturunan kami ya Rabb. Jangan sampai mereka ada di jalan yang melenceng ya Rabb. Dan berikanlah kami birrul walidain, baktinya mereka ya Rabb. Wahfadhum wa la tadur warzuqna birrahum. Amin ya rabbal alamin. Panjangkan umur kami, panjangkan umur guru-guru kami, panjangkan umur orang tua kami, panjangkan umur anak-anak kami dan kerabat-kerabat kami. Berikanlah mereka kesehatan ya Rabb, berikanlah mereka rahmat ya Rabb. Ampuni dosa mereka. Ruddana ilaika maraddan jamil. Kembalikanlah kami, tuntunlah kami ke jalan yang benar dengan cara yang indah ya Rabb. Ruddana ilaika maraddan jamila. Tuntunlah kami di jalan-Mu ya Rabb, di jalan yang diridhai oleh Rasulullah, di jalan yang diridhai oleh guru-guru kami ya Rabb, dengan cara yang indah ya Rabb. Fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala ma nawa syekhina al-haluman wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.